Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ragil Andika Pratama dengan NIM 2021211055. Saya berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 3B dengan mata kuliah Ilmu Astronomi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang menghitung waktu sholat. Di sini saya menggunakan aplikasi Calces sebagai kalkulator yang saya gunakan. Bisa di-download di aplikasi Store ataupun iOS Store bagi pengguna Android maupun iPhone. Selanjutnya kita langsung saja di materi. Yang pertama yaitu menghitung waktu sholat. Data dan rumus yang digunakan. 1. Rumus sudut waktu matahari, yaitu cos T sama dengan tan pi kali tan delta plus sin H atau cos pi atau cos delta. Aplikasi pada kalkulator yaitu seperti shift cos kali min tan pi tan delta plus sin H atau cos delta. Shift 0 asen. Yang kedua, rumus tinggi matahari atau H matahari, yaitu yang pertama asar dengan rumus kotan H matahari, maghrib yaitu min 1 derajat, isya yaitu min 18 derajat, subuh yaitu min 20 derajat atau min 18 derajat, imsak yaitu min 22 derajat 30 asen, dan terbit min 1 derajat, dan untuk waktu yang terakhir yaitu duha 4 derajat 30 asen atau 3 derajat 30 asen. Selanjutnya itu kita akan memulai dengan mendata ataupun mencari waktu sholat. Di sini saya menggunakan tanggal 13 Maret 2020 dengan markas atau tempat titik yang saya ambil yaitu Boyolali, dengan lintang tempat yaitu 7 derajat 32 asen lintang selatan, dan bujur tempat yaitu 110 derajat 35 asen bujur timur. Inclination of time atau IO yaitu 0 derajat 9 asen 15 asen. Deklinasi matahari yaitu min 2 derajat 32 asen 00 degrees. KWD atau koreksi waktu daerah dengan rumus lambda DH min lambda TP bagi 15. Lambda DH ditetapkan dengan angka 105 derajat min 110 derajat 35 asen yaitu bujur tempat dibagi 15 sama dengan min 0 derajat 22 asen 20 degree. Yang selanjutnya adalah rumus waktu sholat. Yang pertama adalah zuhur, yaitu 12 min E plus KWD plus I. I adalah ihtiyat. Asar dengan rumus 12 min E plus dalam kurung T bahagi 15 plus KWD plus I. Sedangkan maghrib 12 min E plus T per 15 plus KWD plus I. Isya pun sama dengan rumus yang di atas, dan yang terakhir adalah subuh, yaitu dengan rumus 12 min E min T per 15 plus KWD min I. Baik, sekarang kita lanjutkan dalam pembahasan latihan mencari waktu sholat. Sholat yang pertama yaitu sholat pada waktu zuhur dengan data lambda Boyolali sama dengan 110 derajat 35 asen, dan eklarasinya adalah 0 derajat 9 asen 15 degree, dan lambda daerahnya sama dengan 105 derajat. Perhitungan dengan rumus MP sama dengan 12 min E. Lalu kita masukkan eklarasinya yaitu 12 min 0 derajat 9 asen 15 degree sama dengan 11 derajat 50 asen 45 derajat dengan waktu LMT.
Interpolasinya yaitu dengan rumus lambda tempat min lambda daerah dibagi 15 sama dengan 0 derajat 22 asen 20 degree. Awal waktu zuhur dengan rumus MP min interpolasi dihasilkan dengan 11 derajat 28 asen 25 degree waktu Indonesia Barat. Hasil ini ditentukan dengan waktu sebenarnya secara astronomi dihitung secara matematis. Adapun waktu yang ditentukan dengan awal waktu dengan ihtiyat yaitu dengan rumus MP min interpolasi plus ihtiyat. Dihasilkan dengan angka 11 derajat 29 asen 30 degree. Waktu yang tercantum adalah kurang lebih 1-3 menit. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan sholat pada waktu asar. Data beralih dan perjalanan matahari. Diketahui Pi sama dengan 7 derajat 32 asen, lambda sama dengan 110 derajat 35 asen, dan inklinasinya sama seperti yang pertama yaitu 0 derajat 9 asen 15 degree, dan deltanya adalah min 2 derajat 41 asen 52 degree. Sini saya mengambil sesuai tanggal lahir saya yaitu 13 Maret dengan tahun yang disediakan pada file ataupun tabel empiris yaitu 2020. Lalu kita lanjutkan dengan diketahui lambda daerahnya adalah 105 derajat. 105 derajat adalah ketetapannya. Perhitungan dengan rumus MP sama dengan 12 min E dibagi 12 min 0 derajat 9 asen 15 degree dihasilkan 11 derajat 50 asen 45 degree. Interpolasinya yaitu dalam kurung 110 derajat 35 asen dikurangi lambda daerah yaitu 105 derajat dan dibagi 15 dan menghasilkan dengan angka 0 derajat 22 asen 20 degree. Selanjutnya kita mencari tinggi matahari. Kotan H derajat atau kotan H matahari. H di sini disebut dengan ketinggian matahari. Dengan rumus tan dalam kurung pi min delta plus 1. Kita masukkan sesuai data yang ada dan dihasilkan dengan tan 10 derajat 13 asen 52 degree plus 1. Perhitungan ini bisa dilakukan dengan aplikasi yang telah disediakan yaitu kalkulator Celsius. Lalu kita lanjutkan dengan H derajat atau H matahari sama dengan 1,18048902436. Kita terapkan di dalam kalkulator yaitu dengan X min 1 lalu sama dengan, lalu tekan tombol shift tan lalu ANS lalu sama dengan, lalu tekan lagi shift. Setelah dihasilkan sesuai angka yang tertera, tinggal kita derajatkan yaitu dengan hasil 40 derajat 16 asen 5,36 degree. Selanjutnya kita mencari cos T. T adalah jam waktu. Cos T dengan rumus min tan pi kali tan delta plus sin H matahari dibagi cos pi dibagi cos delta sama dengan min tan 7 derajat 32 asen dikali tan min 2 derajat 32 asen 00 degree plus sin 40 derajat 16 asen 5,36 degree dibagi cos 7 derajat 32 asen dibagi cos min 2 derajat 32 asen 00 degree. Setiap rumus telah tersedia data, maka kita tinggal melampirkan saja data-datanya di dalam rumus tersebut.
Lalu kita lakukan perhitungan dengan kalkulator Celsius. Maka T dihasilkan 40 derajat, 40 asen, 56,83 degree. Sebelum itu kita sudah menghasilkan angka 0,658 tersebut. Maka kita tekan tombol Shift, lalu cos, lalu ANS, maka akan terlihat hasil yang sesungguhnya, yaitu yang 12 derajat. Rumus jam T atau jam waktu sama dengan T dibagi 15. Sedangkan T di sini adalah 40 derajat, 48 asen, 56,83 degree dibagi 15 dihasilkan 3 derajat, 15 asen, 15,79 degree. Untuk awal asar dengan rumus yaitu waktu zuhur atau WKDM ditambah jam T plus WI waktu ikhtiyat. Kita masukkan data yang tertera dan dihasilkan 14 derajat, 43 asen, 40,79 degree. Waktu ikhtiyat dengan rumus kita genapkan angka di belakang mencapai 1 menit atau 60 detik, lalu ditambah 1 menit dan dihasilkan waktu asar yaitu 14,45 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan dengan waktu yang selanjutnya, yaitu waktu maghrib. Awal waktu dengan data yang tertera hampir sama dengan data yang sebelumnya, namun di sini terdapat ketinggian matahari yang ditetapkan yaitu -1 derajat. Perhitungan yang pertama masih sama dengan perhitungan yang awal, yaitu dengan rumus MP sama dengan 12 min E dan interpolasinya adalah lambda tempat dikurangi lambda daerah dibagi 15 dengan ketinggian yang ditetapkan yaitu -1 derajat. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan mencari sudut waktu matahari. Rumus yang digunakan sama dengan yang sebelumnya, yaitu cos T derajat ataupun cos T matahari. Namun di sini kita hanya menggantikan H derajat atau ketinggian matahari tersebut dengan ketetapan yang sesuai, yaitu -1 derajat. Maka dihasilkan dengan min 0,0439253921. Di situ tertera hasil, maka kita tekan shift cos lalu ANS, maka dihasilkan 90 derajat, 39 asen, 9,93 degree. Selanjutnya yaitu awal waktu maghrib dengan rumus MP min interpolasi plus dalam kurung T ataupun waktu dibagi 15 sesuai data yang tertera dihasilkan 17 derajat, 31 asen, 1,66 degree. Kita genapkan dengan waktu ikhtiyat yaitu angka 3 angka yang di belakang digenapkan 1 menit yaitu 60 detik ditambah 1 menit, maka dihasilkan waktu 17.33 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembahasan waktu subuh. Pembahasan tersebut masih sama dengan seperti rumus-rumus yang pertama, hanya saja berbeda di dalam ketinggian matahari. Di sini saya mengambil GMT pada urutan jam ke-8 pada tanggal 13 Maret 2020 dengan perhitungan MP sama dengan 12 min E sama dengan 12 min 0 derajat 9 asen 15 degree menghasilkan 11 derajat 50 asen 45 degree. Interpolasinya masih sama dengan perhitungan yang awal. Maka kita lanjutkan dengan sudut waktu matahari. Rumus yang kita pakai masih sama, hanya saja yang dibedakan adalah ketetapan ketinggian mataharinya yaitu -20 derajat.
sesuai data yang tertera menghasilkan min 0,339149342. Kita tekan shift cos ANS dan menjadi 109 derajat 49 asen 30,20 degree. Lalu kita bahagi dengan T yaitu 15, dihasilkan 7 derajat 19 asen 18,01 degree. Maka dihasilkan awal waktu subuh dengan rumus MP min interpolasi plus dalam kurung T derajat dibagi 15. Awal subuh atau disederhanakan dengan waktu zuhur dikurangi jam T ditambah waktu ihtiyat yaitu 11 derajat 28 asen 25 degree dikurangi 7 derajat 19 asen 18,01 degree dihasilkan 4 derajat 9 asen 6,99 degree. Kita genapkan waktu 3 angka di belakang yaitu 1 menit ditambah 1 menit dihasilkan waktu 04.11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.